Om Swastiastu, kembali lagi di channel Santi Dharma Chandra. Saat ini Santi berada di Bromo, tepatnya di suku Tengger ya, dan Santi menjalani aktivitas spiritual. Di sini Santi ada di Goa Semar, yang goanya memang untuk akses jalannya juga tidak mudah, dan Santi memang harus ke sini karena panggilan beliau. Dan nanti untuk bagaimana kegiatan Santi untuk di Goa Semar, nanti bisa disaksikan di channel YouTube Santi Dharma Chandra. Tetap stay on di channel YouTube Santi Dharma Chandra. Di sini goanya ya cukup sakral, cukup aura mistisnya itu cukup tinggi juga. Jadi Santi mau mengeksplor untuk area yang ada di Tengger. Nah, tadi turunnya itu cukup jauh. Jadi Santi sekarang mau turun ke bawah untuk ke Goa Semarnya. Nanti Santi juga akan menjelaskan tentang sedikit banyak yang ada di sini. Tadi Santi juga sudah izin juga sama beliau, Tuhan Ida Sang Hyang Widi Wase, leluhur yang ada di sini, dan tentunya leluhur Santi juga agar selalu membersamai susunan sama saudara empat Santi. Baiklah, pantas enggak jadi anak Tengger? Ya, meskipun sarungnya bolong-bolong nggak apa-apa deh. Nah, kita bisa lihat untuk view-nya, suasana alamnya luar biasa banget. Itu abaikan suara-suara di belakang, krunya Santi Dharma Chandra asli Tengger nih. Seperti ini. Nanti nggak pakai sandal juga. Ini udah lama nggak dilewatin orang ya? Ada jaring laba-labanya.
kita sampai, nanti kita lanjut lagi. Tetap stay on di channel YouTube Sandi Dharma Chandra. Nah baiklah, untuk pemirsa Sandi Dharma Chandra atau siapapun, ketika kita ke tempat sakral, ke tempat suci, atau dimanapun, kita harus menerapkan Trihita Karana ya. Hubungan kita kepada Tuhan, Ida Sang Hyang Widi Wasa, hubungan kita kepada alam dan sesama manusia. Nah ini Santi mau izin untuk membersihkan dulu, karena Santi juga nanti mau ngaturin. Nanti izin nyapu dulu ya. Taruh sini nggak apa-apa ya? Atau gimana? Ada plastik nggak? Plastik sampah. Karena tuh botol-botol aku. Ini yang semak. Nanti mau bikin. Biar beliau juga senang kalau tempatnya beliau melinggi bersih. Nah, karena tempatnya cukup jauh dari pemukiman dan ini lebih ke tebing-tebing ya. Jadi Santi tadi bikin canang sendiri di sini. Ya bukan canang juga ya, maksudnya untuk ngaturin. Tadi ngambil daun di sini sekar, terus ada untuk apa ya, untuk yang ngaturin untuk di sini sama sesari. Sama ini ada tirta buat beliau. Kalau bisa untuk di daerah area sini, jangan langsung balik badan membelakangi beliau di sini. Jadi kita mundur ya, kita mundur. Nah kalau udah di luar area sini kita balik nggak apa-apa. Seharusnya kita untuk naiknya kita pagi atau siang ya, tapi kita udah mau malam kita baru naik. Nah saat ini tadi sudah nyampai di 25 MCST ya, tapi izin sembahyang dulu. Banyak banget tingkat misalnya.
tadi sudah melakukan sembahyang, meditasi di sini. Nanti saya akan menjelaskan di luar karena tadi itu videonya bisa ditunjukkan untuk ini bisa dilihat di sini tempatnya. Ini ada lorong. Baiklah, nanti tadi kan sudah masuk di Gua Semak. Terus Santi mau menjelaskan sosok apa aja yang di sini, karena memang Santi di sini juga ditarik sama beliau, yang memang Santi harus ke sini. Yang Santi rasakan memang ada sosok laki-laki, dan beliau yang Santi mungkin ini flashback untuk di kehidupan masa lalu ya. Beliau bersila, semedi atau bertapa dengan pakaian hitam, ya. Beliau mengosongkan dirinya untuk diisi dari berkat Tuhan Ida Sang Yang Widiwasa. Karena beliau hidupnya sudah ikhlas, hidupnya untuk manunggalin Gusti, menyatu dengan Tuhan Ida Sang Yang Widiwasa. Terus kalau untuk ada juga sosok perempuan yang mungkin bisa berubah wujud. Kadang beliau menampilkan sebagai sosok yang lingsir, yang tua. Tapi sebelum kesini beliau memperlihatkan sosok perempuan muda. Terus juga banyak juga sosok-sosok di sini yang pas waktu pertama kali Santi sebelum ke rumahnya Romo Mangku, perjalanan dari Probolinggo menuju Pasuruan. Nggak tahu Santi itu dari daerah mana ya, kayak tebing-tebing gitu. Ada sosok beliau, sosok putih, sosoknya cukup besar, putih-putih, nggak tahu itu sosok perempuan apa laki-laki, menghadap ke tebing, membawa tongkat. Itu beliau mungkin sudah brahmana yang benar-benar hidupnya untuk Tuhan. Terus memang ada sosok
kayak penjaga desa. Mungkin kalau di Jawa nyebutnya punden atau apa ya, dayang ya. Dayang itu lebih dominan ke sosok perempuan. Karena ada sosok laki-laki juga, tapi yang Santi rasakan lebih dominan ke perempuan. Jadi pentingnya kita menjaga kesakralan di Nusantara ini. Kita harus eling, kita harus menjaga hati kita. Kalau ke tempat sakral, ke tempat suci, tidak perlu untuk aneh-aneh pikirannya, tidak perlu dengan niatan yang buruk. Kita harus menjaga pikiran kita dan biarkan kita mengosongkan diri, dan beliau yang akan mengisi diri kita kemana tujuan kita melangkah. Baiklah, tetap stay on di channel YouTube Santi Dharma Chandra. Nah, baiklah, sekarang Santi sudah di depan Gua Semar. Ini Santi menceritakan bagaimana perjalanan spiritual Santi untuk mencapai di Bromo dan bisa berinteraksi dengan suku Tengger. Jauh sebelum kegiatan acara di Jawa Timur, khususnya untuk Medikse yang ada di Batu Malang waktu itu, Santi memang sudah diberitahu sareng beliau bahwa untuk bisa ke Bromo, ya. Dan Astungkaronya waktu itu Santi diberitahu sareng Ratu bahwasanya ada kegiatan Medikse di Batu. Rencana Santi setelah dari Batu itu memang ke Bromo, karena sudah petunjuk dari beliau untuk ke Bromo. Dan pas waktu kegiatan Medikse di Pura Luhur Giri Arjuna, Santi ketemu sama Romo Mangku Sutiko dan beliau memberitahu bahwasanya ada kegiatan Santi Puja. Ada atau tidak ada Santi Puja, Santi tetap ke Bromo. Dan Astungkara di momen yang luar biasa, Santi atas izin beliau, Santi bisa hadir di momen Santi Puja. Karena niatnya Santi memang ingin ke Bromo, khususnya untuk ke suku Tengger, ya, seperti itu. Nah, pas waktu setelah acara Medikse, Santi belum bisa langsung ke Bromo karena ada undangan untuk pelantikan Bintara Polri di Singaraja. Jadi Santi harus pulang dulu ke Bali. Setelah pulang ke Bali, setelah dari Singaraja, Santi naik pesawat buat ke Surabaya untuk menuju ke Bromo ini. Mungkin teman-teman juga bertanya-tanya, kenapa sih ketika perjalanan spiritual harus kita menyatu dengan alam, harus eling dengan beliau? Karena alam ini adalah tempat suci, baik gunung, goa, laut, apapun yang ada di alam ini sebenarnya ini tempat suci, sakral, ciptaan Tuhan, ya. Dan khususnya ada tempat-tempat tertentu yang memang sebagai tempat melinggihnya beliau, ya. Jadi itu yang harus kita jaga, kita rawat. Kita nggak bisa untuk acuh, cuek, atau tidak bisa untuk punya tanggung jawab, tidak memiliki tanggung jawab untuk tidak merawatnya itu. Jadi harus benar-benar kita rawat, harus benar-benar kita jaga, kita ngaturin, kita sembahyangin, karena itu adalah sumber energi manusia kita, seperti itu. Nah, untuk di sini, ini untuk letaknya di Karangkletak, ya. Jadi ini Santi tadi sebelum ke sini diskusi sama anak-anak suku Tengger yang memang Santi bisa bonding, ya, kepada generasi muda suku Tengger. Sebelumnya Santi ucapkan terima kasih Mas Krisna, Mas Erwin, terus Mas siapa? Mas Andre yang sudah nganterin Santi untuk kegiatan di sini. Sebelumnya kita udah ketemu di Beleganjur kemarin yang di Pura. Jadi itu mungkin udah petunjuk dari beliau bahwasanya kita nggak berhenti untuk di situ saja, tapi ada visi misi generasi muda untuk bagaimana melihat Nusantara ke depannya. Nah, ini tadi diskusi tentang Karangkletak. Kenapa sih kok desa, tempatnya desa, ya? Desa disebut Karangkletak karena dulu masyarakat di sini melakukan perjalanan jauh, dan mungkin di dalam perjalanannya atau ketika menyampai tempatnya itu langsung geletak. Kalau geletak zaman sekarang itu bahasanya rebahan, ya. Jadi itu yang menjadi cikal bakal nama Karangkletak, seperti itu kan. Nah, terus kenapa ada goa untuk di sini, ya?
pas waktu kemarin Santi sempat lewat di sini ya, yang Santi rasakan memang untuk beliau melinggihnya Eyang Semar ya. Beliau adalah dulunya memang yang ada sosok manusia ya, sosok manusia yang memiliki manifestasi Eyang Semar, atau kalau bisa disebut di pewayangan, sosok yang memang mengayomi, melindungi umat dan masyarakat, membimbing dan memberikan ilmu-ilmu agar kehidupan umat yang ada di sini, masyarakat yang ada di sini bisa secara spiritual, secara tatanan kehidupan masyarakat itu bisa aman, tentram, damai, seperti itu kan. Dan beliau melakukan kegiatan spiritual dalam mengosongkan diri beliau untuk diisi oleh kekuatan Tuhan Ida Sang Yang Widiwase ya. Jadi untuk pertapa di sini ya, itu yang Santi rasakan. Dan memang kalau kita juga kalau di Nusantara, di leluhur Nusantara, kita juga mengenal yang Ismoyo Jati ya. Mungkin nanti bisa dipelajari semuanya, karena Santi juga masih banyak untuk belajar dan mengenal tentang leluhur Nusantara ini. Jadi buat generasi muda, jangan pernah takut untuk datang ke tempat suci, ke tempat sakral. Kita rawat alam yang ada di Indonesia Nusantara ini. Itu yang paling pentingnya ya, jangan dicuekin, jangan diacuhkan. Terus ini untuk poinnya, bahwasanya Santi tadi belajar nih, asal usul Tengger itu apa sih gitu, asal usul nama Tengger itu seperti apa. Nah untuk yang di sini tadi, untuk Santi yang pelajari, bahwasanya Tengger ini dengan dari arti awalan Joko Seger ya kan, Joko Seger sama Roro Anteng ya. Nah baiklah, mungkin teman-teman penasaran nih tentang suku Tengger ini gimana sih asal usul namanya gitu kan. Nah Tengger ini berasal, mungkin ada beberapa versi, cuma tadi yang Santi pelajari dari obrolan generasi muda di Tengger ini, suku Tenggernya, bahwasanya Tengger itu dari kata nama Roro Anteng dan Joko Seger. Nah ini kan sosok laki-laki dan perempuan. Nah kalau Santi pelajarin, bahwasanya ini adalah sebuah manifestasi gambaran Linggayoni untuk cikal bakal atau kawitan dari suku Tengger ini gitu loh. Jadi kita tidak bisa lepas dari Purusa Perdana, terus kekuatan dari Linggayoni sendiri ketika untuk bisa melahirkan keturunan-keturunan beliau, seperti itu kan. Jadi itulah cikal bakal Tengger. Jadi kalau Roro Anteng itu, kalau di bahasa Jawa, Anteng itu adalah sosok perempuan yang priayi, yang memang bertaksu, yang memang sosoknya itu yang tidak banyak tingkah gitu kan. Jadi anteng gitu. Sedangkan Joko Seger ini menggambarkan sosok laki-laki yang semangatnya luar biasa, yang bijaksana, yang itu sebagai gambaran suku Tengger memang seperti itu gitu kan. Yang laki-lakinya penuh semangat, yang perempuannya kalem-kalem, dan itu saling melengkapi. Itu yang sejarah asal usul dari suku Tengger, seperti itu kan. Nah di sini juga bahwasanya Santi juga tadi untuk diskusinya, keberadaan suku Tengger ini sudah dibahas di 4 prasasti ya. Salah satu prasasti yang memang ada di tahun sekitar ini, Santi masih mencocokkan gitu ya, kurang lebih di tahun 800-an Masehi atau di sekitaran 900-an Saka gitu kan. Jadi memang sudah disebutkan bahwasanya sudah ada suatu peradaban atau perkumpulan masyarakat yang memang sudah menyembah beliau, manifestasi Sang Brahma. Kurang lebihnya artinya seperti itu. Tapi kalau untuk bahasa pokoknya nanti bisa dicek untuk di prasastinya, seperti itu. Tadi Santi juga berdiskusi sama Mas Miko yang memang seorang sejarawan generasi muda ya. Kalau Santi kenal, beliau ilmunya luar biasa dan memberitahu seperti itu. Dan memang ini Santi menyampaikan secara garis besarnya, jadi seperti itu kan. Mungkin nggak spesifik isi prasastinya apa enggak, tapi secara gambaran artinya memang seperti itu gitu kan. Nah jadi
Ini yang Santi renungkan dalam perjalanan spiritual Santi ke sana ke sini keliling Indonesia gitu kan. Santi banyak mendengar orang-orang, bahkan orang-orang spiritual atau yang mengaku-mengaku spiritual, yang selalu mengkampen atau bilang leluhur Nusantara bangkit, leluhur Nusantara bangkit, leluhur Nusantara bangkit, leluhur Nusantara bangkit. Mereka punya apa ya? Punya suara seperti itu. Pertanyaannya, ketika leluhur Nusantara bangkit, kita tanyakan pada jiwa kita tanyakan pada diri kita siap nggak? Apakah itu hanya cuma jargon saja? Apakah benar-benar nilai-nilai leluhur itu diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari? Karena Santi cukup sedih ya. Perdebatan, bahkan satu agama, atau memang sesama anak negeri Nusantara, yang mengatasnamakan Nusantara, debat ini itu, yang ini ngomongin ini, yang ini ngomongin ini, yang ini menjatuhkan ini. Itu sangat tidak menggambarkan Trikaya Parisuda. Bagaimana bisa berbicara kebangkitan leluhur Nusantara kalau tidak bisa menerapkan ajaran-ajaran leluhur Nusantara? Itu yang Santi pertanyakan. Jadi, kalau kita ingin leluhur Nusantara bangkit, kita harus tahu eling jiwani, urip iki kene lahir kanggo opo, kene urip kepentingannya opo, tujuannya opo, yo isok saling sayang nggak, isok saling ngerteni atau ngergani nggak, gak usah dek ngelek-ngelek no kene kono. Jangan biasakan ngomongin di belakang. Kalaupun ada rekan kita, teman kita, saudara kita yang salah, kita nasihati, kita doakan hal baik. Ya, seperti itu. Jadi itu poin pentingnya. Welas asih adalah puncak tertinggi spiritual. Jadi Santi cukup sedih kalau ada perdebatan bahkan sesama umat Hindu ataupun yang memang menggaungkan semangat yang katanya leluhur Nusantara, tapi ada oknum-oknum yang menjatuhkan. Sudah bisakah menerapkan Trikaya Parisuda? Di Hindu kita diajarkan Trikaya Parisuda. Bagaimana kita berpikir suci? Bagaimana kita berkata baik? Bagaimana kita untuk berperilaku baik? Itu dasarnya kita sebagai manusia. Itu ajaran yang luar biasa yang harus kita terapkan. Ketika kita sudah sudah bisa mencerminkan sifat-sifat kedewataan, bahwa Santi percaya setiap manusia itu bisa menciptakan rasa kedamaian, karena dalam diri manusia itu ada Atman Tuhan. Dalam jiwa manusia itu ada Atman Tuhan yang melinggi dalam badan kita. Badan kita itu suci, badan kita ini bersih. Jadi kalau dikotori dengan hal-hal yang kurang baik, bagaimana prinsip-prinsip Tiri Ketakarana, ajaran leluhur Nusantara yang penuh akal budi, yang penuh dengan gotong royong, guyup, itu bisa terjadi gitu. Itu pertanyaannya. Jadi Santi harap, cobalah, Santi juga sering sekali, Santi di pihak netral. Hidup Santi untuk Tuhan dan leluhur. Santi sudah persembahkan hidup Santi seperti itu. Santi nggak ada kepentingan apapun. Santi hanya untuk niat berbakti, memperbaiki karma Santi, dan melangkahkan kaki sesuai arahan leluhur. Jadi ada banyak kayak, oh nanti kegiatan ini ya, nanti kegiatan ini ya, nanti kegiatan ini, oh orangnya gini ya, gini. Santi bukan tipe orang yang suka gosip atau ngomongin orang. Santi kalau memang ada yang nggak srek, Santi samperin, Santi diskusikan, ini harusnya kayak gimana atau apa. Seperti itu. Jadi jangan berbicara kebangkitan Nusantara kalau memang masih ada sifat-sifat menjatuhkan. Ya. Cobalah untuk memiliki sifat-sifat kedewataan ya, sifat-sifat Tuhan gitu. Welas asih, bagaimana kita bisa merangkul sesama, bagaimana kita mendoakan sesama. Itu yang poin pentingnya. Jadi
untuk puncak spiritual manusia itu bukan siapa yang paling sakti, tapi siapa yang paling bisa memberikan cahaya dalam jiwanya untuk menerangi jiwa-jiwa yang memang masih gelap, atau bisa merangkul, memberikan energi yang positif. Seperti itu, ya. Santi harap setelah ini bisa evaluasi diri. Jangan sibuk cari kesalahan orang. Jangan sibuk menjatuhkan orang. Ya. Sedih Santi kalau ada yang ini, yang ini gitu, ini itu. Apa sih yang dicari? Serakus-rakusnya manusia. Kalau menginginkan harta, kita ngajeng satu piring aja udah kenyang. Ngapain rakus-rakus? Nanti yang ada jadi penyakit. Sesuatu yang berlebihan jadi penyakit. Apa sih yang dikejar? Jabatan. Jabatan berapa lama sih? Itu pun harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Mau apa? Nggak ada untungnya menyakitin orang. Jadi siapapun juga, dan Santi juga pesan juga kepada generasi yang sudah lingsir, bisa merangkul generasi muda, menjaga semangatnya. Ya astungkara Santi ngaturaken matur suksemu banget kepada generasi lingsir atau yang sepuh yang sudah mensupport kegiatan generasi muda. Dan tapi juga ada juga banyak aduan dari generasi muda bahwasanya takut salah, nanti dicibir, nanti di ini, nanti disalahkan. Manusia itu tempat belajar, apalagi anak muda tempat belajar. Kalaupun salah dirangkul, kalaupun salah dibenarkan, bukan dicemooh, bukan di-cut untuk kesempatannya untuk maju. Ya, kasih kesempatan mereka. Karena mereka generasi-generasi muda ini kelak yang akan memimpin di negara ini. Kelak akan menjadi pemimpin-pemimpin yang ada di Nusantara ini. Ya. Jadi sudahi kepentingan-kepentingan apapun. Semuanya kepentingan kita hanya untuk Tuhan, kepentingan kita untuk alam, kepentingan kita untuk umat manusia. Udah. Nanti kalau kita udah tulus, udah ikhlas, udah apa, kita pasti akan diberi kesehatan. Rezeki itu pasti ada aja. Ya, nggak perlu untuk mengambil hak-hak orang lain, nggak perlu. Nggak perlu menjatuhkan orang lain. Jangan meredupkan cahaya orang hanya ingin paling bersinar sendiri. Jangan merendahkan orang lain dalam berproses. Seperti itu. Baiklah, ini hari udah gelap ya. Itu mungkin udah jam 6 malam. Semoga kebaikan datang dari segala penjuru arah. Santi maturaken matur suksung banget kepada Eyang Semar. Sudah menuntun Santi sampai ke di sini. Dan Santi harap Nusantara bisa benar-benar ada di relung hati kita. Ya. Baiklah, kita tutup dengan Parama Santi ya. Oh, Santi. Nah, sekarang kita pulang. Ini matahari udah tenggelam. Ini udah mau jam setengah 7 atau jam 6 ya. Ini Santi mau pulang dulu, mau cari warung kopi. Jadi biar Santi semangat lagi. Ini udah cocok banget ya? Ya ampun sobat guys, udah cocok banget nggak jadi orang Tengger. Baiklah, semoga kebaikan datang dari segala penjuru arah. Tapi mohon maaf jika ada salah-salah kata. Semoga kita tetap semangat untuk menjalankan visi misi leluhur Nusantara. Om Abidina Masuna Mesidem. Kita tutup dengan Parama Santi. Om Santi.